Salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Halo anak-anak semuanya, masih bersama dengan Bapak Jumadi dan pada pertemuan ini kita akan bersama-sama belajar tentang etika pergaulan dan lingkungan pergaulan. Anak-anak semuanya, coba perhatikan gambar di samping berikut ini. Dari gambar tersebut, coba anak-anak jelaskan apa makna dari gambar tersebut. Ya, benar sekali. Ini adalah bentuk keragaman Indonesia yang harus kita jaga sebagai kekayaan bangsa dan negara. Salah satu caranya adalah dengan kita menjalin persahabatan, pertemanan, pergaulan, serta menumbuhkan sikap saling membantu, sikap saling menghormati dengan satu dan yang lainnya. Walaupun kita berbeda suku, bangsa, dan bahasa. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan suku bangsa dan budayanya. Maka dalam pergaulan, kita harus memperhatikan etika di dalam pergaulan. Apa itu etika pergaulan? Etika pergaulan adalah suatu sikap yang baik di dalam menjalin pergaulan atau pertemanan. Etika pergaulan adalah sikap sopan santun dalam tata krama pergaulan. Pergaulan yang baik tidak melanggar norma-norma yang berlaku, seperti norma agama, norma kesopanan, adat istiadat, dan norma hukum yang berlaku. Dalam pergaulan, yang harus dijaga adalah itikat atau niat yang baik. Tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana, bergaul dengan mereka yang bijaksana, serta menghormat mereka yang patut dihormati, itulah berkah utama. Maka, bergaulah dengan teman-teman yang baik tanpa membeda-bedakan. Dan juga dalam pergaulan kita harus menghormati mereka yang lebih tua. Anak-anak semuanya, sebelum kita lanjut ke materi tentang lingkungan pergaulan, silakan anak-anak jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang lingkungan pergaulan. Dan lingkungan pergaulan yang pertama adalah keluarga. Anak-anak semua, keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia pertama kali belajar, bekerja sama, berkomunikasi adalah di dalam keluarga. Di lingkungan keluarga, penting adanya komunikasi yang baik. Komunikasi dalam keluarga adalah komunikasi antara anggota keluarga, baik itu orang tua dengan anak, ataupun dengan anggota keluarga yang lain, dengan tujuan untuk membentuk kasih sayang, kerjasama, dan kepercayaan dalam satu hubungan. Bagaimana kemudian komunikasi antar anggota keluarga akan terjalin dengan baik? Tentunya ada etika-etika yang harus dipenuhi di dalam keluarga. Etika sopan santun dalam keluarga harus dijaga agar tetap tercipta keharmonisan antar sesama anggota keluarga. Anak wajib berkomunikasi dengan sopan santun kepada kedua orang tuanya. Orang tua juga harus berkomunikasi dengan bahasa cinta kasih dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Kakak harus berkomunikasi dengan ramah terhadap adiknya. Adik juga harus berkomunikasi dengan santun kepada kakaknya. Setelah kalian memahami tentang bagaimana etika pergaulan dalam lingkungan keluarga, mari kalian selanjutnya jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang lingkungan yang kedua, yaitu lingkungan pergaulan di sekolah. Semua siswa tentu akan bergaul di lingkungan sekolah dengan teman-temannya dan juga dengan Bapak Ibu Guru di sekolah. Dalam bergaul dengan Bapak Ibu Guru, karyawan, atau petugas keamanan, serta
para petugas kebersihan, dan seluruh warga sekolah, maka anak-anak harus memiliki etika dan sopan santun. Dalam pergaulan di sekolah, kita harus bertutur kata dengan lembut dan ramah kepada siapapun. Bapak dan Ibu guru adalah orang tua kita di sekolah. Kemudian, bagaimana membangun pergaulan atau pertemanan yang baik di lingkungan sekolah? Dalam pergaulan, kita seharusnya dapat berteman dengan siapa saja. Akan tetapi, perlu adanya kebijaksanaan dalam membangun hubungan pertemanan, agar kita tidak terjebak dalam pergaulan yang buruk, yang membawa masalah dan penderitaan kepada kita. Dalam agama Buddha, terdapat 2 jenis teman atau sahabat, yaitu teman yang baik, yang dalam bahasa Pali disebut dengan kalyana mita, dan teman yang tidak baik atau akalyana mita. Yang pertama, kita akan bahas tentang kalyana mita atau teman yang baik, yang seharusnya kita cari teman yang baik, serta kita juga menjadi teman yang baik untuk orang lain. Mau kan anak-anak semuanya memiliki teman yang baik? Untuk dapat bijaksana dalam memilih teman-teman yang baik, menurut anak-anak semua, seperti apakah kategori atau ciri-ciri teman yang baik? Kemudian, teman yang satunya, yang lawan dari kalyana mita, yaitu akalyana mita, atau teman yang tidak baik. Akalyana mita adalah teman atau sahabat atau kawan yang tidak baik atau yang jahat, yang berkeinginan untuk menjerumuskan diri kita sehingga mengalami penderitaan. Ya, menurut kalian, seperti apa ciri-ciri atau kategori dari teman yang tidak baik atau akalyana mita ini? Mari kita bijaksana dalam memilih teman untuk pergaulan kita. Setelah lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, pergaulan atau lingkungan pergaulan yang ketiga adalah lingkungan pergaulan di tempat ibadah. Pergaulan di tempat ibadah tentu berbeda dengan pergaulan di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sekolah. Pergaulan di tempat ibadah ini ada aturan atau tata tertibnya yang harus kita jalani. Wihara merupakan tempat suci untuk beribadah atau untuk melakukan puja bakti. Para umat hadir membutuhkan suasana yang tenang untuk berdoa. Di tempat ibadah atau di wihara, biasanya ada rohaniawan, seperti romo, pandita, samanera, atau biku, yang tentu saja harus kita hormati. Di wihara, kita bertemu dengan teman-teman dengan berbagai perbedaan suku, budaya, bahasa, dan kebiasaan lainnya. Kita juga menjumpai cara mereka berdoa yang berbeda-beda. Mereka semua harus kita hormati dengan berbagai perbedaannya. Bergaul di tempat ibadah atau di wihara harus taat dan patuh dengan aturan-aturan atau tata tertib di tempat ibadah atau di wihara, termasuk dalam aturan berpakaian, etika kesopanan di wihara atau di tempat ibadah lainnya yang dianggap sakral atau suci. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana kita harus menjaga norma kesopanan kita ketika kita berada di lingkungan wihara. Baik anak-anak semuanya, setelah kita mempelajari materi tentang etika pergaulan dan lingkungan pergaulan, maka untuk selanjutnya mari kita simpulkan apa simpulan pembelajaran dari pertemuan ini. Ada yang bisa? Benar sekali, bahwa kita harus menjalin hubungan pertemanan dan pergaulan dengan orang lain tanpa membeda-bedakan. Dalam pergaulan perlu adanya etika, seperti menjaga norma-norma yang ada di masyarakat, termasuk kesopanan. Kita juga harus bijaksana dalam menjalin pertemanan, agar kita memiliki dan tepat dalam memilih teman-teman yang baik
dan menjadi teman yang baik untuk orang lain. Anak-anak, untuk selanjutnya, silahkan kerjakan soal pemahaman dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar, rajinlah beribadah, dan saling menghormati, terutama kepada yang lebih tua. Sapi sata, bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.